Selamat datang di channel saya, nama saya Visa Fitri dan hari ini saya akan membahas pentingnya keterampilan berbahasa dan berbicara dengan baik. Keterampilan ini sangat penting dalam berbagai situasi seperti presentasi, rapat, dan acara resmi lainnya. Apa yang kalian ketahui tentang pentingnya keterampilan berbahasa? Keterampilan berbahasa sangat penting di era modern ini, terutama dengan pesatnya perkembangan media sosial. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi yang penting untuk mencapai tujuan, baik secara lisan maupun tulisan. Pelajaran bahasa Indonesia memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat menguasai bahasa yang mendukung perkembangan ilmu, teknologi, dan budaya. Bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi dalam konteks akademis, tetapi juga dalam interaksi sehari-hari, membantu individu untuk bertukar pikiran dan gagasan. Keterampilan berbahasa mencakup kemampuan untuk menggunakan bahasa dengan baik yang terpenting untuk mencapai tujuan komunikasi. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari keterampilan berbahasa sejak dini, terutama pada masa pertumbuhan otak anak, agar mereka dapat berkembang dengan baik dalam berkomunikasi. Komponen keterampilan dalam berbahasa. Keterampilan berbahasa terdiri dari 4 komponen utama yang penting untuk diperhatikan, yaitu yang pertama, keterampilan menyimak, kemampuan untuk mendengarkan dan memahami informasi yang disampaikan. Yang kedua, keterampilan berbicara, kemampuan untuk mengungkapkan ide dan perasaan secara lisan. Yang ketiga, keterampilan membaca, kemampuan untuk memahami dan menganalisis teks yang dibaca. Yang keempat, keterampilan menulis, keterampilan atau kemampuan untuk menyampaikan informasi dan ide melalui tulisan. Keempat keterampilan ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Misalnya, untuk menulis dengan baik, seseorang perlu memiliki kemampuan membaca dan menyimak. Pembelajaran keterampilan berbahasa sebaiknya dilakukan secara terpadu, karena setiap keterampilan mendukung yang lain. Keterampilan ini juga terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama keterampilan reseptif atau menyimak dan membaca yang melibatkan penerimaan informasi. Yang kedua ada keterampilan produktif atau berbicara dan menulis yang berkaitan dengan penghasilan informasi. Selain itu, pembelajaran bahasa juga harus mencakup aspek moral dan karakter sehingga menghasilkan individu yang cerdas dan beretika. Sastra berperan penting dalam pembelajaran bahasa, berfungsi sebagai alat untuk mengajarkan nilai-nilai dan refleksi kehidupan. Tujuan keterampilan dalam berbicara. Tujuan keterampilan berbicara adalah untuk memungkinkan individu berkomunikasi dengan baik dan efektif. Ini mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, komunikasi efektif. Mencapai kemampuan untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan dengan jelas dan tepat kepada audiens yang tepat, memperhatikan konteks, waktu, dan tujuan percakapan. Yang kedua, mendorong dan meyakinkan. Keterampilan berbicara bertujuan untuk mendorong, menggerakkan, dan meyakinkan pendengar, serta menginformasikan dan menghibur mereka. Yang ketiga, evaluasi dan pemahaman. Sebelum berbicara, pembicara harus memahami topik yang dibahas dan mampu mengevaluasi pesan yang akan disampaikan agar komunikasi berlangsung secara efektif. Yang keempat, interaksi sosial. Kemampuan berbicara penting dalam menjalin komunikasi dengan lingkungan sosial yang mendukung interaksi dan hubungan antar individu. Dengan demikian, keterampilan berbicara merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia dan seharusnya tidak dianggap remeh karena berperan dalam semua aspek interaksi sosial. Jenis berbicara. Keterampilan berbicara memiliki beberapa jenis yang dikelompokkan berdasarkan jumlah pendengar, cara penyampaian, situasi, dan tujuan. Yang pertama, berdasarkan jumlah pendengar.
yaitu terdiri dari berbicara antar individu untuk menyampaikan informasi dari satu orang ke orang lainnya. Ada juga berbicara di muka umum, yaitu untuk melaporkan, mengajak, meyakinkan, atau membujuk audiens. Ada juga yang terakhir berbicara dalam konferensi untuk merundingkan atau mendiskusikan topik dalam forum formal atau non-formal. Yang kedua, berdasarkan cara penyampaian, yaitu ada berbicara mendadak tanpa persiapan sebelumnya. Ada juga berbicara berdasarkan catatan, yaitu menggunakan catatan sebagai panduan. Yang ketiga, ada berbicara berdasarkan hafalan, yaitu menghafal materi sebelum berbicara. Dan yang terakhir ada berbicara berdasarkan naskah, yaitu menggunakan naskah tertulis. Yang ketiga, berdasarkan situasi, yang terdiri ada situasi formal, dilakukan dalam acara resmi, seperti seminar atau konferensi. Ada juga situasi informal, dilakukan dalam konteks santai, seperti pertemuan keluarga atau pertemuan teman. Yang keempat ada berdasarkan tujuannya, yaitu yang pertama memberitahukan atau melaporkan, yaitu menyampaikan informasi. Yang kedua menghibur, menyajikan konten yang menghibur audiens. Yang ketiga membujuk atau mengajak, mendorong audiens untuk mengambil tindakan tertentu. Untuk melakukan keterampilan berbicara secara efektif, penting untuk mengikuti langkah-langkah tertentu seperti menentukan topik, tujuan, dan menyusun kerangka pembicaraan yang mencakup pendahuluan, isi, dan penutup. Keterampilan berbicara ini sangat penting dalam interaksi sosial dan komunikasi sehari-hari. Elemen dalam berbicara formal. Ada beberapa elemen penting yang perlu diperhatikan saat berbicara dalam konteks formal. Yang pertama, pilihan kata. Gunakan bahasa yang sopan dan sesuai dengan konteks. Hindari kata-kata informal. Kedua, ketepatan ucapan. Pastikan untuk mengucapkan kata-kata dengan jelas. Yang ketiga, nada suara. Nada suara yang tepat dapat menambah daya tarik. Gunakan nada yang tenang dan percaya diri. Yang keempat, tekanan. Berikanlah tekanan pada kata-kata kunci untuk menekankan poin penting dalam pembicaraan. Demikianlah pembahasan mengenai keterampilan berbahasa dan berbicara dengan baik. Semoga tips dan informasi yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk berlatih dan terus mengembangkan keterampilan berbahasa dan berbicara Anda. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.